Selamat datang. Kita memulai dengan berada di bulan Desember 1660. Hari itu, Datu Sopeng Laten Ribali mengumpulkan semua anggota keluarga dekatnya, termasuk orang-orang kepercayaannya di istana Lamangini. Situasi dalam keadaan genting, keadaan perang. Datu Sopeng ini sudah mendapat informasi bahwa pasukan kerajaan Goa dibantu pasukan Wajo yang memburu Arung Palaka akan memasuki kota Sopeng. Dia sudah yakin kalau pasukan musuh itu akan mendatangi istananya untuk menanyakan keberadaan Arung Palaka. Bisa saja ia dianggap menyembunyikan di istananya. Tidak berganti hari, pasukan kerajaan Goa sudah memasuki kota Watan Sopeng. Dua pimpinan pasukan kerajaan Goa, yaitu Karaeng Karundrung dan Karaeng Katapang, sudah berada di sekitar istana bersama pasukannya. Datu Sopeng tetap berdiam di dalam istana. Pikiran dan perasaannya tidak tenang, sebentar berdiri dan sebentar duduk. Sejumlah pasukan kerajaan Sopeng tetap berjaga di sekitar istana, namun mereka kalah jumlah dari pasukan kerajaan Goa. Di antara pasukan kerajaan Goa muncul pasukan Arung Beru mendekati istana dan berjaga di sekitar istana dan di dekat tangga. Mereka datang untuk menghalangi pasukan kerajaan Goa naik ke istana. Karena mereka mendapat kabar pasukan kerajaan Goa akan memenggal kepala Datu Sopeng kalau menolak menyerahkan Arung Palaka. Syarat pasukan kerajaan Goa mengepung istana Datu Sopeng adalah agar segera diserahkan Arung Palaka. Karena dari mata-mata mereka mendapat informasi kalau Datu Sopeng ini beberapa hari lalu bertemu diam-diam dengan Arung Palaka. Selain bertemu Arung Palaka, Datu Sopeng ini bertemu pula dengan Arung Apanang, Arung Belo, dan Datu Citta. Arung Palaka sengaja datang menemui Datu Sopeng untuk menyampaikan niatnya akan meninggalkan wilayah Sulawesi karena ia merasa tidak aman dikejar terus oleh pasukan kerajaan Goa dan sekutunya. Dalam pertemuan tersebut, Datu Sopeng membekali Arung Palaka emas sekitar 60 kg yang dikumpulkan dari para Arung dan Datu di Sopeng. Selain emas, Arung Palaka juga dibekali 100 orang pengiring. Kemudian beberapa Datu dan Arung dari Sopeng dan Bone akan menemani Arung Palaka keluar Sulawesi. Laten Ribali juga berpesan agar jangan kembali sebelum menemukan orang yang bisa membantu mereka mengalahkan kerajaan Goa. Pasukan kerajaan Goa yang ada di sekitar istana sudah mulai tidak sabar. Keinginan mereka untuk mendapatkan Arung Palaka belum dipenuhi Datu Sopeng dan mereka yakin Laten Ribali ini tahu di mana Arung Palaka berada. Merasa kurang mendapat respon dari atas istana, Karaeng Katapang mulai tidak sabar. Ia ingin naik ke istana menemui Datu Sopeng dan mungkin saja ada niatnya memenggal kepala Datu Sopeng. Di anak tangga, pasukan Arung Beru tidak memberi ruang kepada Karaeng Katapang untuk bisa naik. Kemudian Karaeng Karundrung yang tidak jauh memberi isyarat kepada Karaeng Katapang untuk tidak memaksa naik. Kemudian Karaeng Katapang mundur dan Karaeng Karundrung maju dan meminta Datu Sopeng menyerahkan diri saja sebagai pengganti Arung Palaka. Kalau menolak akan diambil tindakan, kata Karaeng Karundrung. Namun sebelum Datu Sopeng turun, para pasukan kerajaan Goa mendapat kabar bahwa Arung Palaka ada di wilayah Bone dan siap-siap meninggalkan daratan Sulawesi menuju Buton.
Perahu pengiring dan perbekalan sudah siap di pantai. Mendapat informasi tersebut, pasukan kerajaan Goa bergegas menuju wilayah Bonen. Mereka berusaha tiba sebelum Arung Palaka naik perahu. Ketika tiba, pasukan kerajaan Goa kecewa. Arung Palaka dan pengiringnya baru saja meninggalkan pantai di Teluk Bonen. Merasa gagal, pasukan kerajaan Goa kembali ke Sopeng untuk menjemput Datu Sopeng dan keluarganya, kemudian membawa ke Goa. Selain Datu Sopeng, juga dibawa bendera kerajaan Sopeng bernama Baka dan Pianyaran, serta pusaka kerajaan. Sebagai tawanan, Datu Sopeng dan keluarga kemudian diasingkan ke daerah Sandrangan, sebuah desa di selatan sungai Cenekberang, Goa. Demikian kisah pengepungan istana Datu Sopeng oleh pasukan kerajaan Goa.